Baik, teman-teman sekalian yang saya hormati, pada materi ini saya akan menjelaskan tentang olah data statistik ya dari hasil responden yang telah kita terima. Nah, kita bisa membuat kuesioner melalui fasilitas Google Form, kemudian hasilnya bisa kita olah untuk kemudian kita ketahui karakteristik ya dari responden yang telah mengisi kuesioner kita. Nah, di sini adalah salah satu contoh data dari pengguna UMKM di Kalimantan Barat ya dengan kategori yang beraneka ragam. Ada kategori penyedia akomodasi dan penyediaan makan minum ya, pertanian kehutanan dan perikanan, kesenian, hiburan dan rekreasi, lokasinya juga bervariasi, kriterianya dan usia. Jadi di sini masih dalam bentuk data mentah untuk kita olah menjadi data statistik. Ya, sini masih data mentah ya, kita lihat ada total sekitar 390 ya, 390 responden yang siap untuk kita olah datanya sehingga kita bisa tahu karakteristik dari responden tersebut didominasi oleh kategori yang mana. Lokasinya lebih dominan pada lokasi yang mana. Demikian hal juga untuk kriteria dan usia. Nah, cara bagaimana? Caranya tentunya menggunakan software SPSS ya. Di sini saya menggunakan software SPSS 16. Kita memilih panel ya atau tools dari Analyze, Descriptive Statistik, pilih frekuensi. Nah, kemudian kita pilih kategori. Oke, kita ingin tahu kategorinya didominasi kategori mana saja, ya frekuensinya bagaimana. Lalu kita pilih oke. Ya, kemudian di sini akan kelihatan frekuensi dari masing-masing kategori. Ya, secara statistik, maka frekuensi terbanyak ada pada sini. Ya, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum ada sebesar 33,3%. Nah, ya. Selanjutnya diikuti oleh kategori UMKM, kesenian, hiburan dan rekreasi sebesar 20% atau 78 UMKM. Di sini yang 33,3 ada 130. Diikuti oleh informasi dan komunikasi sebanyak 13,3%. Jadi tidak perlu menghitung manual satu persatu ya. Kita bisa menggunakan fasilitas software olah data statistik melalui ya panel Analyze ya, tools Analyze, descriptive statistik, pilih frekuensi. Nah, kita bisa tahu ya dari kategori. Kemudian kalau kita ingin mengetahui lagi dari lokasi ya, lokasi mana saja yang mendominasi penelitian tentang UMKM ini. Oke, kita klik lokasi, kita pilih oke. Maka akan kelihatan ya lokasi mana saja yang besar ya, yang banyak. Ini terlihat untuk Kota Pontianak sebesar 73,3% ya, atau 286 responden ya, 286 UMKM. Di sini juga diikuti oleh Kabupaten Sambas sebesar 13,3%, sisanya 26 toko, Sintang dan Kuburaya. Jadi kita tidak perlu lagi repot-repot untuk menghitung satu persatu secara manual. Ya, kita bisa menggunakan dan memanfaatkan fasilitas olah data statistik melalui software SPSS pada panel analisis. Ya. Sama halnya juga kalau kita ingin tahu kriteria dan usia. Oke, Analyze, Descriptive Statistik, frekuensi.
Kita klik reset dan kita pilih kriteria. Kemudian kita pilih OK. Nah, sini kita bisa dengan mudah dan cepat mengetahui apa saja kriteria yang lebih dominan dan yang tidak mendominasi. Ternyata secara statistik didapat bahwa usaha kecil yang mendominasi sebesar 53%, lebih dari separuhnya. Ya, diikuti oleh usaha menengah 26,67% dan terakhir adalah usaha mikro hanya 20% saja. Ya. Usaha kecil sebanyak 208 toko, usaha menengah 104 toko dan usaha mikro 78. Nah, jadi paling banyak adalah usaha kecil. Ini data mentahnya di sini. Kriterianya usaha kecil, usaha menengah, ya usaha mikro. Terakhir baru kita coba usia. Ya. Untuk usia, jadi kita tinggal pilih tools analyze, deskriptif statistik, frekuensi. Pilih usia. Oke, usia. Kemudian kita klik OK. Sini akan kelihatan usia mana saja yang mendominasi ya penelitian ini. Ternyata pada usia antara kurang dari 1 tahun dan 1 sampai 2 tahun. Itu yang mendominasi responden sebesar 26,7%. Sisanya diikuti oleh 2 sampai 3 tahun telah menjalankan usaha dan 4 sampai 5 tahun. Ya, sebesar 13,3% masing-masing. Ya, dan lebih dari 10 tahun juga sama ya, 13,3%. Sisanya 5 sampai 10 tahun. Nah, jadi materi kali ini saya mencoba untuk memberikan informasi bagaimana caranya kita mengolah data statistik menggunakan software SPSS untuk bisa kita ketahui karakteristik dari responden yang telah mengisi kuesioner kita melalui fasilitas Google Form. Baik, sekian demikian cukup. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih.